definisi dan istilah. Ini merupakan materi yang yang akan dikuiskan, ya. Jadi kuisnya, topiknya tentang 3 materi ini: ejaan, sekali lagi definisi, dan istilah, penulisan istilah. Ya. Saya tidak akan panjang lebar menjelaskan, lebih jelasnya nanti akan Anda pelajari di sana. Saya ambil garis besarnya, kemudian ambil contoh-contohnya yang masuk dalam kajian yang 3 topik tadi. Itu, ya, ejaan itu silakan ada di LMS. Saya share dulu screen-nya. Di LMS sudah saya sajikan. Ya. Ya, di LMS sudah saya sajikan. Ada, nah di sini ya, silahkan dibuka. Di 2. Nah ini tentang ejaan, istilah, dan definisi. Silahkan nanti diunduh di sini. Tentang ejaan lumayan banyak juga gitu ya, karena mulai dari penulisan huruf kapital sampai ke penulisan tanda baca itu sudah diatur di sini. Cara penomoran, cara membaca angka. Nah, saya ambil saja yang utamanya gitu ya. Sisanya bukan berarti tidak penting, penting juga pada saat nanti Anda menyusun karya ilmiah, maka jadikan pedomannya ejaan sini. Yang dipaparkan ejaan itu hanya ini saja. Kalau terlihat, dibuka di LMS masing-masing ya. Saya bacakan di sini pemakaian huruf kapital, huruf miring, dan tebal. Hanya difokuskan pada itu. Tentang pemakaian huruf kapital, miring, dan tebal. Kemudian penulisan gabungan kata dan kata depan. Ini yang sering saya sebutkan kemarin yang salah gitu ya. Singkatan dan akronim harus bisa dibedakan. Mana merupakan singkatan, mana yang merupakan akronim. Ya, kalau sudah ada akronim, berarti yang nama yang dipendekkan, singkatan yang dipendekkan menjadi sebuah nama. Nah, sekali lagi ya, jadi singkatan yang akro itu singkatan yang membentuk sebuah nama, nim itu nama. Yang membentuk sebuah nama itu seperti apa? ABRI. ABRI itu merupakan singkatan ya, kalau kita di sini singkatan yang membentuk sebuah nama. Karena kita tidak mengejanya satu-satu. Kalau singkatan itu biasanya ejanya satu-satu. Itu ya. STNK. Nah, kita bacanya satu-satu. SMA, SMP, maka itu singkatan. Sedangkan akronim itu tadi bagiannya yang membentuk menjadi sebuah nama. Pemilu, pemilihan umum, maka itu akan kategorikan sebagai akronim, ya, karena membentuk nama. Kita bacanya tidak eja satu-satu. Penulisan angka dan bilangan. Penulisan angka dan bilangan yang sering terjadi salah itu adalah menyebutkan angka 0,1. Nah, itu jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu koma itu 0,1. Koma itu berarti dan. Jadi kalau menyebutkan 0,1, 0 dan 1. Itu kan lihat saja ya, jadi pengganti dan itu. Ketika kita melihat tanda baca koma, rincian 1, 2, 3 dia diikuti dengan koma, itu berarti koma itu pemisah antara rincian 1 ke rincian berikutnya. Jadi ketika kita menyebutnya berapa nilainya 3,5. Ya, jadi harusnya 3,5 per gitu ya. Per berapa? 10 berarti ya. Per 10 ya, 3,5 per 10. Berarti 3,5 per 10 kan sama dengan 3,5 yang kita sebutkan itu gitu ya. Jadi harusnya bacanya 3,5 per 10. Menyebutnya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian bilangan ini, ya, mohon maaf ya, saya tidak jelaskan yang ini, saya kira sudah tahu nih masalah huruf kapital, miring, dan tebal. Ini ke sini saja yang langsung ke bilangan, penulisan angka dan bilangan. Angka dalam bahasa Indonesia itu kalau bisa diwakili oleh 1 atau 2 kata, itu gunakan huruf. Nah, itu ya, ingat Anda. Kalau angka itu bisa diwakilkan dengan, atau kita bahasakan, nah kalau dibahasakan bisa dengan 1 atau 2 kata, maka itu tulis huruf. 12 itu 2 kata, 2 dan belas. Jadi 12 maka harus ditulis dengan huruf. Ya. Pada penelitian ini kami menggunakan 12 objek. Nah, 12 itu
jangan menggunakan angka, melainkan menggunakan huruf. Ya, menggunakan huruf sekali lagi. Kalau satu atau dua kata, silakan ada di ejaannya, kurang lebih jelasnya di sana aja. Kalau yang sudah baca, ya syukur ya, nanti bisa diskusi di sini. Silakan boleh ditanyakan yang kurang terpahami itu. Itu ya, kalau lebih dari dua kata, kalau lebih dari dua kata, gunakan angka. 35. 35, ada 3 kata kan, kita tulis menggunakan angka. Pokoknya lebih dari 2, itu gunakan angka baru. Ya, satu itu yang menggunakan angka itu lebih dari 2 kata, gunakan angka. Nah, sekarang yang kedua, boleh menggunakan angka meskipun 1 atau 2 kata, boleh menggunakan angka. Itu pada rincian. Ya. Misal Anda, saya memiliki 35 ekor ayam. 35 ekor ayam. Ya, 35 ekor ayam itu 30 dirinci Anda. 35 itu 30 diantaranya 30 betina dan 5 jantan. Nah, ini kan 30 dua angka. Dua kata. 5 satu kata. Nah, yang 30 betina, 5 jantan. Nah, dalam rincian meskipun tadi 35 menggunakan angka, harusnya 30 dan 5 menggunakan huruf, tapi dalam rincian tidak berlaku. Maka dalam rincian menggunakan angka. Nah, sekali lagi yang menggunakan angka itu satu lebih dari 2 kata, dan yang kedua pada rincian itu pasti menggunakan angka. Gitu ya. Tuh ya, penggunaan angka dan bilangan. Tanda baca titik dan tanda baca titik koma, titik 2. Titik 2 dan titik koma apa pembedanya? Kalau muncul titik 2 biasanya muncul baru titik koma. Begitu. Nanti saya contohkan ya di artikel ini. Ada titik 2 pasti munculnya titik koma. Ada titik 2 rinciannya. Apabila rincian itu digabungkan, misal tidak ditulis urutannya ke bawah, 1, 2, 3, dan seterusnya, tidak begitu. Tapi Anda muat di dalam satu paragraf. Ya, di antaranya titik 2 langsung nyambung. Tidak diurutkan ke bawah ya. Mudah-mudahan paham nih maksudnya. Tidak diurutkan seperti ini rincian 1, 2, 3, 4, 5, tidak begini. Tapi ditulis menjadi paragraf, disatukan. Kalau ditulis menjadi satu paragraf, ketika Anda mau merinci, maka setiap akhir satu rincian itu gunakan tanda titik koma. Karena titik koma itu menunjukkan bahwa redaksinya belum selesai. Kalau Anda membuat sebuah kalimat yang redaksinya belum selesai karena ada rincian, ini ada rinciannya, itu pasti menggunakan titik koma. Ada rincian. Tidak, kalau tidak ada rincian nggak perlu gitu ya menggunakan titik koma. Itu yang membedakan. Saya kira kalau masalah titik 2 sudah sering kita gunakan ini ya, dan ini sebagai pembandingnya saja karena banyak yang tertukar antara menggunakan titik 2 dengan titik koma. Kemudian yang berikutnya tanda baca elipsis, petik tunggal. Elipsis itu yang hilang ya. Saya Anda mau mengutip panjang nih kutipannya. Dari kutipan itu kita hanya butuh bagian yang awalnya saja, akhir tidak perlu, atau butuh tengahnya saja. Biasanya menggunakan tanda titik 3. Itu sudah ketentuannya. Misal Anda mau memenggal satu kutipan yang panjang, tapi kita tidak membutuhkan semuanya. Kita hanya membutuhkan bagian tengahnya saja, atau bagian awalnya saja, atau bagian akhirnya. Pokoknya sisanya itu tidak butuhkan. Maka yang dipotongnya itu harus menggunakan tanda elipsisnya. Titik 3 ya, 1, 2, 3 tanpa ada spasi, langsung ikuti dengan kalimat yang dibutuhkan itu. Petik 1 ada petik tunggal atau petik 2. Kapan kita menggunakan petik 2, petik tunggal? Namanya petikan berarti kita mengutip. Ya, nanti saya contohkan ini. Mengutip, ada kutip langsung, ada kutip yang tidak langsung. Petikannya, kutip nanti kaitannya dengan petik tunggal, petik
dua. Saya kira mudah-mudahan Anda paham nih tentang petik dua dan petik tunggal nih. Ya, tanda petik ya, tanda petik dua, tanda petik satu. Nah, jadi arti ada satu kutipan yang diawali dengan petik dua dan diakhiri juga dengan petik dua. Ada juga kutipan yang diawali dengan kutip satu dan dengan kutip satu. Apakah semua kutipan harus seperti itu? Gitu ya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah semua kutipan harus menggunakan tanda petik? Yang menggunakan tanda petik itu mau petik tunggal, mau petik ganda, petik dua, yaitu pada saat kita mengutip satu kutipan, ya, tidak adanya pengubahan. Sekali lagi, pada saat kita mengutip baru menggunakan petik dua dan atau petik satu, ya, apabila kita mengutip tidak ada pengubahan kata susunannya. Artinya pengubahan di sini tidak ada di penambahan kata, tidak ada pengurangan seperti aslinya. Jadi Anda hanya memindahkan dari sumber yang Anda baca ke karya ilmiah Anda. Itu namanya kutipan. Nah, kapan munculnya kutip dua, kutip satu? Kalau Anda sebagai pengutip pertama, misal saya menulis buku, ya, nama saya Dani Hermawan, saya menulis buku. Anda, saya simulasikan siapa di sini? Misal Syaki, nah yang paling depan, Syaki misal mau mengutip salah satu kutipan yang ada di buku saya, Syaki itu. Dia menemukannya di halaman 7, misalnya di buku saya. Nah, karena Syaki itu mengutipnya langsung ke buku saya, maka dia wajib menggunakan petik dua. Syaki ini, di karya ilmiahnya wajib menggunakan petik dua. Karena Syaki mengutip langsung ke buku saya. Gitu. Ya, maka nanti Syaki itu menuliskan di karya ilmiahnya menurut pendapat Dani halaman 7 tahun 2008 gitu. Nah, masukkan kutipan tuh. Jadi menurut pendapat Dani, Hermawan, hanya nama belakang yang diambilnya. Menurut pendapat Hermawan halaman 7 tahun 2000. Tahun dulu ya, tahun 2008 halaman 7. Baru isi kutipannya silakan. Gunakan petik 2. Gitu. Karena sekali lagi Syaki itu pengutip pertama. Nah, sekarang bisa Muhammad Andara nih. Muhammad Andara mau mengutip lagi kutipan saya. Tapi Andara ini tidak melihatnya ke buku saya langsung, melainkan di bukunya Syaki, di karyanya Syaki. Mudah-mudahan paham ya. Jadi Andara itu menemukan kutipan saya itu di bukunya, di karya ilmiahnya Syaki. Gitu. Jadi kalau begitu Andara bukan pengutip pertama, karena pengutip pertamanya adalah Syaki. Jadi redaksinya bagaimana nanti? Nah, jadi redaksinya menurut pendapat Hermawan bukan Syaki, karena yang tadi pendapatnya Hermawan kan, menurut pendapat Hermawan dalam Syaki. Gitu. Berarti Andara keberapa posisinya? Kedua. Karena dia pengutip kedua. Ya, mudah-mudahan terpahami nih. Nah, kalau begitu, tadi Syaki menggunakan petik 2, ketika Andara mengambil kutipan di Syaki yang sudah petik 2, dipindahkan ke karya ilmiahnya Andara, maka dia wajib menggunakan petik 1. Karena tidak ada penambahan, tidak pengurangan kata, redaksinya sesuai dengan aslinya. Maka nanti menurut pendapat Hermawan dalam Syaki. Itu ya. Nah, sekarang kasus ketiga. Siapa ini? Muhammad Jati. Kebetulan ada di layar saja saya bacanya. Muhammad Jati. Muhammad Jati ini sekarang menjadi pengutip ketiga, boleh tidak? Nah, itu tidak disarankan. Jati lihatnya ke Andara, jangan, itu tidak disarankan. Harusnya Jati paling minimal lihatnya ke Syaki, karena Syaki itu pengutip kedua. Sedangkan Andara pengutip ketiga. Jangan melihat ke pengutip ketiga, karena nanti penulisan sumbernya jadi salah. Menurut pendapat Hermawan dalam Syaki, dalam Andara,
Nanti redaksi di Jatinya begitu, itu yang salah. Jadi paling tidaknya jangan lihat ke Andara, melainkan lihatnya ke Sakti, gitu. Ya, atau Jati nanti lihatnya ke Hermawannya langsung. Hanya bisa pengutip ke-1 dan pengutip ke-2 sudah. Sisanya tidak ada pengutip ke-3, 4, 5, 6, 7 tidak ada. Gitu ya. Itu yang menggunakan petik 2. Petik double yang dan petik tunggal. Sekarang apakah semua kutipan ketika kita ambil dalam kali ini kita apakah selalu menggunakan tanda petik? Tidak. Catatannya apa kalau tidak menggunakan petik 2 dan petik 1? Itu apabila Anda mengubah redaksinya. Gitu. Misal Jati ini langsung ke karya ilmiah saya, ke buku saya, dilihatnya menurut Hermawan, tapi Jati ingin mengubah redaksinya, tidak mengurangi substansi dari isi, tapi hanya menambahkan redaksi dari Jati. Ada kata-kata yang ditambahkan, tapi tidak mengurangi substansinya, tidak mengurangi isi ya, masih tetap isinya sama, dia hanya menambahkan atau mengurangi kata-kata yang tidak penting, maka tidak perlu menggunakan tanda petik apapun. Itu namanya kutipan tidak langsung. Yang ilustrasi yang Saki dan Andara itu masuk dalam kutipan langsung. Langsung itu tidak ada pengubahan. Kalau yang ilustrasi yang Jati tadi, itu artinya kutipannya tidak langsung. Dia hanya mengambil kemudian mengubah lagi kembali redaksinya dengan versi dia, tapi tetap mencantumkan sumber bahwa ini dari Hermawan. Maka itu tidak diharuskan menggunakan tanda petik. Itu, mudah-mudahan terpahami itu ilustrasi. Dan yang terakhir, ini berkaitan dengan penulisan unsur serapan bahasa asing. Unsur serapan itu banyak sekali ya dari bahasa asing. Ya, itu lihat di ejaan, non, penulisan non Indonesia. Itu penulisannya seperti apa? Dipisah atau disatukan nanti. Coba lihat di sana ada ya, penulisan-penulisan itu yang masih keliru. Kemudian ada penulisan unsur serapan dari bahasa asing itu nanti di istilah ya, ada yang masih menggunakan kata drive-thru. Drive-thru itu lebih populer dibandingkan dengan kata lantatur. Lantatur itu yang bentuk yang benarnya, yang sudah bahasa misalnya layanan tanpa turun, itu drive-thru kan. Jadi banyak yang menggunakan istilah drive-thru itu sendiri. Kemudian ada juga penulisan serapan dari bahasa asing yang salah seperti download. Download itu kan sudah ada bentuk bahasa Indonesianya, yaitu mengunduh, ya, bentuk bakunya. Itu disarankan menggunakan secara ejaan, itu gunakan itu. Kecuali kalau istilah asingnya yang sudah mengikuti kaidah bahasa Indonesia, apa-apa itu gunakan. Contoh apa? Oksigen. Kita bacanya kurang lebih begitu juga, oksigen. Oksigen dalam bahasa Inggrisnya menggunakan X dan menggunakan I-nya menggunakan Y. Nah, ketika diserap menjadi bahasa Indonesia, oksigen X itu menjadi KS. Y itu berubah menjadi I, disesuaikan. Kecuali, sekali lagi, ejaan yang sudah disesuaikan dengan ejaan. Nah, kudeta itu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Yang tadinya dari bahasa Belanda, kufdetat. Di bahasa Belandanya itu kemudian diintegrasikan menjadi bahasa Indonesia menjadi kudeta. Itu banyak sekali ya unsur-unsur serapan bahasa asing yang nanti akan diatur di dalam ejaan sekali lagi. Ya. Nah ini ada kaitannya dengan yang tadi saya katakan bahwa ejaan ini akan diterapkan dalam penulisan karya ilmiah. Ya, mudah-mudahan terlihat. Nih, saya punya satu contoh karya ilmiah. Nanti akan saya tanya nih beberapa orang di sini. Siap-siap. Nyalakan kameranya ya. Sebentar, supaya bisa bolak-balik. Saya punya satu karya ilmiah.
Oke. Ya, nah ini saya sudah punya satu karya ilmiah tentang judulnya nih, pencemaran dalam lingkungan hidup. Ya, mohon amati semua di sini, yang ada di sini, depan saja, yang paling muka aja, nih paling atas, judul, nih barangkali yang sudah baca-baca di judul. Saya tanya nih, Ahmad Afuja, adakah Ahmad Afuja? Nyalakan audionya. Ada, Pak. Ya, yang menurut Anda judul itu, yang judul yang tadi, benar atau tidak penulisan? Menurut ejaan, benar tidak? Lihat karya ilmiah tadi? Ada? Ahmad, adakah? Nih, penulisan pencemaran dalam lingkungan hidup. Benarkah atau tidak penulisan judul seperti itu? Bukan lihat isinya ya, tapi lihat penulisannya, tata tulisnya. Benar tidak? Ya, Ahmad? Ahmad, berkomentar. Ya, oke. Saya lanjutkan. Nabila Wijayanti. Iya, Pak. Ada. Nah, kalau penulisan judul seperti itu benar tidak? Kayaknya enggak deh. Enggak deh. Kayaknya Iya. enggak. Kenapa? Salah. Mungkin dalamnya itu D-nya harusnya kecil. D-nya, oke. D-nya harus kecil. Pencemaran dalam. Kenapa dalam D-nya kecil? Baru pernah lihat gitu ya? Iya. Pernah lihat gitu ya? Oh, iya. Okay. Ya nggak apa-apa lah. Paling tidak nanti baru tahu alasannya kalau sudah dikaji ya. Ya betul, D-nya harusnya kecil. Kalau dalam tulisannya menggunakan rangkaian seperti itu. Saya tanya lagi, mungkin ada yang menemukan lagi. Kalau rangkaiannya seperti itu, kalau semuanya menggunakan setiap awalnya menggunakan huruf kapital, P, E, L, H, maka D tidak perlu. Tapi dalam judul ini penulisan tata tulisnya salah. Ada yang sudah pernah baca? Alfian, adakah hadir Alfian? Hadir, Pak. Ya, apa salahnya Alfian dari judul tersebut tata tulisnya? Barangkali ada tahu. Harusnya apa tata tulisnya? Harusnya tuh kapital semua nggak sih, Pak? Oke. Kenapa kapital semua? Karena judul. Karena judul. Ya, harus terlihat. Anda pernah lihat judulnya? Judulnya harus kapital. Pernah lihatnya? Pernah lihat kalau setiap judul harus kapital? Ya. Dari pengalaman lihat atau pernah baca ketentuannya? Karena lihat ya. Kayaknya pernah lihat. Pernah lihat. Ya. Pernah lihat ya. Oke, sip. Terima kasih, Alfian. Ya. Saya ambil ya dari dua jawaban tadi Nabila. Nah, jawaban Nabila salah atau tidak? Benar. Jawaban Nabila. Jawaban Alfian benar atau tidak? Benar. Dua-duanya benar. Loh, kalau dua-duanya benar bagaimana nih saya menulisannya? Nah, gini catatannya. Kalau dalam judul awal kepalanya, maka jawaban yang punya Alfian yang benar. Gitu. Setiap judul, ya itu catatannya. Nanti lihat ya. Setiap judul harus menggunakan huruf kapital semua. Ya. Jadi ini harusnya. Nah, ini tuh ya. Jadi nanti jangan ada lagi yang menulis judul menggunakan huruf kecil gitu. Tapi harus menggunakan huruf kapital. Ketentuan dalam ejaan silakan nanti dibaca. Setiap judul dari bab, mau judul bab gitu ya, mau judul karya ilmiahnya, judul skripsi Anda nanti, judul makalah di dalam sampul ya, ini artikel kan, harus menggunakan huruf kapital. Betul yang tadi punya Alfian.
Alfian punya pernah lihat di karya ilmiah yang lain, bisa pengalamannya. Yang sekarang tidak hanya melihat saja, diperkuat dengan teori yang tadi, bahwa setiap judul harus menggunakan huruf kapital. Itu catatannya. Itu ya. Sekarang, kenapa yang saya katakan punya Nabila tadi benar? Kalau judul tersebut dituangkannya di sini, pada isi Anda mau mencantumkan judul, nah di sini misalnya, berdasarkan masalah di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian melalui judul. Nah, baru di sini yang tadi ini kita simpan di sini. Melalui judul. Nah, ini baru kita menggunakan yang tadi, yang ketentuan Nabila. Nah, ininya baru gitu. Kalau kita mengambil satu kutipan judul di dalam, nah ini juga harus apa? Harus menggunakan huruf miring. Kenapa? Karena ketentuan ketika kita mengutip satu judul buku, artikel atau apa, itu harus menggunakan huruf kapitalnya setiap awal saja, kecuali kata penghubung, ya, kata sambung dan merupakan kata inti yang lainnya, itu harus menggunakan huruf kapital di awal, setiap awal. Nih. Nah, betul. Jadi jawaban dua-duanya betul, tapi dengan alasannya harus gimana nih penempatannya gitu. Itu ya. Oke ya. Mudah terpahami nih. Ada yang mau disampaikan dulu sampai sini? Sebelum saya tes lagi. Ini ada karya ilmiah. Yo, barangkali ada yang mau disampaikan. Belum saya tunjuk lagi. Ini ya, kita perhatikan yang ini, paragraf ini. Yang saya berikan tanda, paragraf yang saya berikan tanda. Saya tanya, Alia Suci, hadirkah? Nyalakan mikrofonnya. Hadir, Pak. Hadir, mana Alia? Oke. Alia, yang saya berikan blog tadi itu, benar atau tidak tata tulisnya, paragrafnya? Yang mana, Pak? Ini, yang saya blog. Iya. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini kira-kira kesalahannya apa? Dalam tata tulis ini, paragraf ini. Anda nggak perlu baca semuanya, tata tulisnya saja, sistematikanya. Benar kayaknya, Pak. Benar kayaknya. Kenapa Anda mengatakan benar? Karena nggak ada yang kayak yang salah. Nggak ada kata-kata yang salah ya? Kata-katanya tidak ada yang salah? Iya. Oke. Ya, sip. Terima kasih. Berikutnya. Saya coba tanya Amira. Amira adakah? Ada, Pak. Ya, Amira, coba yang tadi, yang saya blog ini. Apakah ada yang salah secara tata tulisnya? Nggak perlu baca semua. Nggak ada kayaknya, Pak. Tidak ada? Kayaknya tidak ada. Yakin tidak ada? Iya. Ya, oke. Ya, terima kasih dari dua jawaban tadi ya. Kalau kita perhatikan, ini paragrafnya, tata tulis paragrafnya, secara ejaan ini salah tata tulisnya. Harusnya apa? Harusnya, ada bedanya? Coba bandingkan. Ini, tata tulisnya, ketika saya klik, nah, harusnya rata kiri kanan, itu yang benar. Secara tata tulis. Itu ada dalam ejaan juga ya. Jadi paragraf itu diawali dengan nih, menjorok satu tab 5 sampai 6 ketukan, 6 spasi, atau ada yang mengatakan 3 spasi. Ya, kita lihatnya 3 spasi dari mana? Ini lihat saja satu huruf 1 spasi kan, 1 2 3 sampai M, ini baru dimulai. Berarti ini satu tab itu 3 spasi. Ini ketentuan yang benar, paragraf itu 1 spasi, 1 tab, menjorok, kemudian rata kiri kanan.
Itu yang benarnya. Itu kalau belum tahu, sekarang diinformasikan, oh iya ternyata nanti kalau kata menyusun paragraf, ya Amira ya, Alia, belum tahu itu. Harus serta kiri kanan. Belum, Amira? Iya, Pak. Jadi nanti kalau Anda membuat sebuah paragraf, perhatikan rata kiri kanannya. Kalau kita lihat dari segi katanya, tidak ada yang salah. Nah, dari kata Amira dan Ayat tidak ada yang salah, kata-katanya sudah benar. Ya, karena kita melihat kata-kata yang dilihatnya ya. Belum masuk ke kalimat nanti. Belum masuk kalimat. Karena kita bahas tentang ejaan, istilah, definisi. Nah, baik, berikutnya kita lihat yang ada tanda merah ini. Dari sini sajalah. Nah, nih. Perhatikan semuanya yang saya berikan di blok ini, yang saya berikan tanda blok ini. Dari kata lingkungan sampai ke dipisahkan, ini menggunakan burung. Ada ada definisi-definisi ini. Nih, definisi ya. Abiotik adalah kumpulan-kumpulan benda mati, sedangkan biotik adalah kumpulan benda hidup. Ini ada kan, ada definisi-definisi. Saya tanya, mungkin ada pengalaman nih, cara membuat definisi. Fidela Rona, hadir kan? Ayo nyalakan. Ada, Fidela. Oke, Fidela, yang definisi tadi benar tidak? Terlihat di layar Anda? Cara membuat definisi benar tidak ini? Lingkungan merupakan kesatuan antara abiotik dan biotik. Ini kan merupakan pengertiannya. Abiotik adalah, lihat sini aja yang kalimat 2. Abiotik adalah kumpulan benda mati. Benar tidak cara membuat definisi? Menurut pengalaman nih, barangkali benar definisi begitu ya. Oke, kenapa benar? Pernah lihat cara membuat definisi begitu harus ada apa? Ciri-cirinya? Adalah. Adalah. Ya, oke. Siapa? Terima kasih. Adalah. Satu lagi barangkali. Henrikus Ari. Hadirkah? Hadir, Pak. Ya, apa tuh? Benar tidak? Benar tidak? Membuat definisi seperti itu? Benar, Pak. Benar. Oke, ya. Ya, mari kita lihat di sini. Teorinya, kalau belum tahu cara membuat definisi. Definisi ini, nah ini saya sampaikan cara membuat definisi. Ini sudah ada ya, di teorinya sudah ada nih. Kalau Anda baca. Cara kita membuat sebuah definisi boleh menggunakan 4 cara berikut. Gitu. Definisi itu 1 dengan menggunakan sinonimnya. 2 etimologi. Sinonim itu artinya adanya kesamaan. Ya, mirip lah sebetulnya, bukan sama lah. Saya tidak setuju dengan kata sama. Kalau sama kan harus persis 100% gitu ya. Ini hanya mirip saja lah sebetulnya, mirip maknanya, mendekati makna itu, identiknya ke sana lah. Yang kalau sama tidak mungkin sama. Ayah bapak itu beda sebetulnya. Jadi kalau itu kan orang sering menyebutnya sinonim. Sinonim itu sama aja lah, sama bukan sama. Ya hanya maknanya mirip saja gitu ya, atau mendekati maknanya itu. Maka sinonim ayah bapak beda. Etimologi ini berarti berdasarkan asal muasal bentuk kata. Asal muasal, kita memberikan definisi dengan cara etimologi. Misal, Anda mau memberikan definisi apa biologi? Biologi merupakan dari 2 kata, 1 bio dan yang kedua adalah logos. Biologi artinya bio adalah hidup, logos itu ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Padahal tadi katanya itu hanya bio hidup, logos ilmu, misalnya begitu ya. Anda hanya menggunakan 2 kata. Tapi ketika diberikan pengertian, jadi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari, ilmu tadi karena ada logos, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup.
Nah, itu artinya Anda berdefinisinya secara etimologi. Formal, real, dan logis. Kalau formal, real, dan logis di sini artinya ketika Anda memberikan definisi harus adanya diferensiasi atau ciri-ciri. Menyebutkan ciri-ciri. Contohnya apa? Motor. Sepeda motor ya, bisa motor. Ketika Anda memberikan definisi motor adalah kendaraan. Nah, menyebutnya kendaraan secara umum dulu. Kendaraan. Apakah semua kendaraan itu motor? Tidak. Tapi kita menyebutkan diferensiasinya, ciri-cirinya. Kendaraan beroda 2. Kendaraan beroda 2. Beroda 2 itu masuk ke ciri-ciri. Apakah cukup sampai sana definisinya? Tidak, saya kira. Kenapa? Karena yang beroda 2 itu ada sepeda. Nah, supaya membedakan antara sepeda dengan motor, sepeda motor, bagaimana caranya? Tambahkan lagi definisinya dengan ciri yang lain. Kendaraan beroda 2 yang menggunakan motor atau mesin. Nah, baru Anda merujuk kepada definisi dari sepeda motor itu sendiri. Misal, memberikannya itu masuk ke dalam cara yang ketiga. Ini, formal, real, dan logis. Atau Anda mau menggunakan definisi yang ini, luas. Yang luas ini masih definisi formal yang perlu diperluas lagi. Jadi, Anda berikan definisi, tapi sebetulnya definisi tersebut masih perlu dijelaskan. Ya. Misal apa? Telepon. Tele itu jauh, phone itu bunyi. Jadi telepon itu bunyi jarak jauh. Ya. Jadi masih perlu dijelaskan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini contohnya tadi ya, sinonim. Metode itu apa? Cara cari ambil sinonimnya. Boleh definisi dengan cara seperti ini, silakan. Boleh definisi dengan cara seperti ini yang tadi etimologi, silakan. Ini yang tadi saya katakan formal, real, dan logis. Gergaji, alat potong masuk dalam kategorinya alat potong. Barulah diferensiasinya, ciri-cirinya apa di sini? Lembaran baja, supaya membedakan semua alat potong. Apakah semua alat potong itu adalah gergaji? Tidak. Ada pisau, ya kan? Macam-macam alat potong itu. Tapi kita mau mendefinisikan tentang gergaji, maka alat potong ini harus didukung dengan diferensiasinya. Lembaran baja tipis dengan baris bergerigi pada salah satu atau kedua sisinya, baru mendefinisikan ini. Kalau luas, ini masih perlu didefinisikan lagi. Ya, namanya luas, masih bersifat umum gitu. Telekomunikasi, tele itu jauh, komunikasi itu apa? Tidak dijelaskan komunikasinya di sini. Nah, maka di sini komunikasi jarak jauh, komunikasinya sendiri itu tidak dijelaskan. Ini masih perlu penjelasan secara rinci lagi seperti ini. Yang paling banyak buat definisi adalah ini. Nah, sorry, dari tadi saya menjelaskan ini itu. Tidak ditayangkan ya. Nah, ini ya. Sorry. Jadi yang tadi saya katakan sinonim, etimologi, formal, real, dan logis, kemudian luas itu silakan gunakan salah satu di antara cara-cara definisi seperti ini. Anda menggunakan sinonim, monggo. Menggunakan etimologi, silakan. Formal, luas, mengasih. Pilih salah satu cara mendefinisikan. Kalau kita lihat ke yang tadi, karya ilmiah yang tadi, punya siapa tadi? Kalau kita melihat punya karya ilmiah punya nih yang Syahrudin ini, kita lihat dia membuat definisinya gunakan cara yang mana. Abiotik itu adalah kumpulan benda-benda mati. Dia menggunakan definisinya dari mana? Definisi yang mana yang digunakan? Nah, kita lihat. Ya, saya cek ya. Saya cek di kamus. Ya, oke. Mudah-mudahan terlihat nih semua. Saya mengecek di kamus. Nih. Boleh dilihat di layar. Abiotik. Ada tulisannya. Abiotik. Ternyata dia membuat definisi dari abiotik ini tidak sesuai dengan yang di kamus.
tidak tahu dia dapatnya definisi dari mana. Saya bacakannya di kamus ya. Arti abiotik di kamus itu satu, tidak memiliki ciri hidup. Tuh, satu. Yang kedua, berkenaan dengan atau dicirikan oleh tidak adanya organisme hidup. Ada dua definisi ya abiotik itu. Sedangkan ini kumpulan-kumpulan benda mati. Kesalahan dari si pengutip ini tidak jelas dari mana dia dapat definisi ini. Sedangkan dari secara etimologinya abiotik itu maknanya yang tadi tidak memiliki tidak memiliki ciri hidup atau tidak hidup, itu abiotik. Memang dia menyebutnya apa? Benda mati. Apakah sinonim benda mati dengan tidak hidup? Gitu kan ya? Bisa bersinonim, tapi cara membuat definisinya ini yang salah. Harusnya definisi tersebut disusun berdasarkan yang tadi, mau etimologi, mau sinonim, mau formal atau real. Kalau formal berarti cantumkan di sini umum dulu, kemudian diikuti dengan yang sifatnya khusus, diferensiasinya tadi. Itu ya kesalahan membuat definisi. Mau nanti dibaca kembali oleh Anda ketika Anda membuat sebuah kutipan seperti ini, jangan lupa cantumkan sumbernya. Itu tuliskan di sini. Menurut KBBI misal gitu. Di KBBI-nya halaman 200 tahun 2009 halaman 36. Ini ketentuannya ya, cara menuliskannya. Kita harus mencantumkan sumber ini karena nanti akan dipertanyakan ini dari mana definisinya. Sedangkan di kamus tidak ada definisi tentang ini. Gitu ya. Jadi perhatikan etika-etikanya. Cara membuat sebuah kutipan harus ada sumber. Ini sumber sebetulnya ya. Ini sumber kutipan dan baru kutipannya. Jadi dengan kutipan. Begitu saya kira ya. Untuk ejaan lebih jelasnya definisi silakan. Untuk istilah saya ambil secara selintas saja yang istilah ini. Nah, sumber istilahnya itu ada dari bahasa asing. Nih sumber istilah itu ada yang dari bahasa kita sendiri dari Serumpun, ada yang dari bahasa asingnya. Contoh, sumber istilahnya itu dari kosakata umum bahasa Indonesia. Ada istilah-istilah tersebut. Maka kita butuhkan istilah ya untuk menggunakan kata ganti kita gunakan istilah ya silakan. Ya butuh. Kemudian dari bahasa Serumpun dan kosakata bahasa asing. Banyak diantaranya kosakata bahasa asing yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini istilah ya. Istilah itu digunakan untuk lebih memperhalus. Harga jual itu orang menyebut harga jual ketika dia sudah memperhitungkan modal dengan keuntungan. Gitu. Maka dia menyebutnya istilahnya menggunakan istilah harga jual. Ya. Kalau sekarang itu di dalam ini jual beli online. Ada ya bisa berikan contoh? Kira-kira kalau Anda pernah menemukan satu kata atau apa yang sudah digunakan menjadi populer gitu ya istilah tersebut. Kalau sudah barang itu terjual, si penjual itu akan menuliskan kata apa biasanya? Ayo, ada yang pernah menemukan? Saya ada menjual beli online. Anda mau menjual, nah tuh mega sold katanya. Kita langsung, nah itu kan istilah bukan yang seperti itu, gitu ya. Kenapa kita menggunakan kata-kata tersebut? Bahkan itu sudah populer, sold out, tambahkan out-nya. Ya, sudah sold itu apa? Out itu apa? Gitu ya, diartikan. Tapi orang menggunakan kata tersebut, ya, istilah tersebut untuk menggantikan bahwa itu sudah terjual. Kenapa tidak menggunakan kata terjual? Gitu. Kenapa menggunakan kata sold out? Kenapa menggunakan kata-kata tersebut? Gunanya untuk apa? Nah, inilah makanya penggunaan istilah boleh silakan. Tapi penggunaan istilah-istilah yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalau itu kaidah istilahnya bahasa asing yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka
itu silakan masih mempertahankan bahasa asingnya gunakan huruf miring. Gitu. Jadi kalau istilah tersebut masih mempertahankan istilah asingnya, maka silahkan gunakan huruf miring. Sekali lagi kalau masih mempertahankan. Tapi kalau sudah ada padanan katanya, lebih baik kita gunakan padanan kata yang lebih efektifnya lagi. Ya, download saya kira sudah ada kan, unduh. Upload itu untuk menggantikan kata digantikan dengan kata unggah. Kita lebih baik gadget itu lebih baik gantikan dengan kata gawai. Ya, misal sudah ada padanan-padanan kata tersebut. Itu disarankan, tapi bukan berarti kita kalau begitu tidak boleh menggunakan istilah, silakan saja. Tahu istilah itu kan sudah populer, orang sudah tahu ketika menyebut sold out itu sudah keluar, berarti sudah barangnya sudah terjual untuk menggantikan kata-kata tersebut. Ada panggilan sis, gan, sering ya dengar istilah-istilah tersebut kan dalam jual beli. Itu untuk lebih apa? Gunakan istilah tersebut apa? Orang menggunakan istilah untuk lebih memperhalus bahasa. Ya, maka di sini penggunaan istilah tersebut itu untuk lebih memperhalus lagi. Ini kata-kata tersebut ya, kata-kata istilah dari bahasa asing, dari bahasa daerah ini tentunya. Silakan saja dari Sunda, Minang, Batak Toba, Bugis, Jawa. Ini ada istilah-istilah yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang dasarnya dari bahasa daerah. Bahasa kita juga serumpun ya. Kemudian ini kalau dari bahasa asing, ini bentuk asingnya yang sudah diintegrasikan kosakatanya menjadi bahasa Indonesia sebelah kiri, maka lebih baik kita gunakan yang ini saja daripada penulisan ini harus dimiringkan. Toh ternyata ada yang sudah bentuk bahasa Indonesianya. Kecuali yang saya katakan tadi, kecuali yang memang istilah ini belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Apakah ada yang seperti itu? Ada kasusnya ini. Nah, ini reshuffle. Presiden akan mereshuffle kabinet tahun ini. Reshuffle ini kan dari bahasa asing yang belum ada padanannya. Sampai saat ini belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka masih mempertahankan bentuk asingnya. Kayak gitu ya, masih mempertahankan bentuk asingnya. Nih, mangga silakan masih menggunakan bahasa asing, tapi dengan catatan harus menggunakan huruf miring, kecuali yang ini ya. Kalau yang ini tidak perlu abrasi, solusi, prosesor, tidak perlu lagi menggunakan huruf miring karena ini sudah diintegrasikan menjadi bahasa Indonesia dari sini. Ini yang saya katakan tadi ya, drive-thru, gadget, browser, ya. Kita menggunakan kata mouse lebih populer dibandingkan dengan tertikus, gitu kan. Jadi kata-kata tersebut memang sudah banyak digunakan. Yang sebelah sini, yang sebelah kirinya sudah lebih banyak, lebih populer digunakan daripada yang sebelah kanan. Tapi paling tidaknya kita tahu lah bentuk yang benarnya mana. Gitu. Itu tujuan kita mengkaji bahasa Indonesia. Gitu. Kok ini ya ternyata bentuk benarnya gitu. Ya, net orang kalau belanja beli ada yang begitu kan. Ada yang jual beli kalau ditawar oleh penjual, ya, penjual menawarnya, menawarnya, kemudian si penjualnya mengatakan, mohon maaf itu sudah net. Net itu artinya ada beberapa versi ya, penyebutan net itu sudah pas gitu, harganya sudah pas. Neto harga jualnya gitu ya, harga bersihnya gitu sudah sekian gitu harganya. Tapi sekarang banyak yang menggunakan net itu pas gitu ya. Ya silakan aja lah gunakan istilah-istilah tersebut. Paling tidaknya kita tahu bentuk yang benarnya yang mana. Ya, power bank ini lebih terkenalnya, barcode, memory card lebih terkenalnya gitu ya. Bank daya daripada kode batang, kartu memori lebih terkenal, lebih populer yang sebelah gitu. Itu ya saya kira ya untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya masih banyak sebetulnya ya, karena kita hanya durasinya 50 menit untuk mengkaji pertemuan kedua tentang istilah ini. Alangkah baiknya Anda coba masuk ke LMS, di sana ada materi-materi yang
bisa Anda pelajari sebagai tambahannya, sebagai bahan latihannya. Sebelumnya, barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Monggo. Ini sudah jam 7.46. Yuk, yang masih cemberut. Ada yang mau disampaikan, monggo. Sebagai kehadirannya, saya screenshotkan ya. Silakan nyalakan kameranya. Saya mau screenshotkan dulu supaya ada bukti. Bentar ya. Silakan yang kameranya dinyalakan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih yang sudah tergabung hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari 82. Artinya ada beberapa yang memang tidak hadir. Silakan cek kehadiran minggu yang lalu kalau memang ada ketidaksesuaian. Nah, kemarin juga ada yang ternyata ada satu orang yang kehadirannya error. Padahal dia mengerjakan latihan. Untuk sekarang settingan untuk kehadirannya itu diambil dari latihan, seperti biasa latihan kuis ya. Utamakan mengerjakan latihan dulu. Nanti sebentar lagi akan saya buka untuk pengerjaan kuisnya, kuis latihan di minggu kedua ini itu sebagai bukti kehadirannya. Sisanya yang forum dengan diskusi, forum dengan tugas harus diisi juga sebagai bukti aktivitas Anda. Saya berikan waktunya seperti biasa sampai 3-4 hari. Ya, kuis hanya hari ini ya, mohon dipastikan lagi, kuis hari ini. Jangan sampai ada yang terlambat lagi, karena itu untuk kehadiran. Itu ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Saya akan informasikan di grup lain saja pembagian kelompok. Mohon disimak baik-baik ya kelompoknya. Hari ini sudah saya bentuk kelompok untuk karya ilmiah, nanti disimak saja di grup lain. Terima kasih sekali lagi yang sudah tergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.